Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal kampanye terakhir 3 pasangan calon (paslon) di Pilpres 2004 pada Sabtu 10 Februari mendatang. Kampanye tersebut menjadi rangkaian penutup sebelum masa tenang pemilu yang ditetapkan pada 11 hingga 13 Februari 2024. Yang menarik, dua paslon yang mengusung visi berlawanan, perubahan dan berkelanjutan, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 justru sama-sama memilih Jakarta sebagai lokasi kampanye penutupnya. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menggelar kampanye akbar atau rapat umum tersebut di Jakarta International Stadium, JS, yang selama ini menjadi mahakarya Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tak mau kalah, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga mengambil lokasi kampanye rapat umum di ibu kota, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta yang direnovasi oleh Presiden Jokowi saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 pada tahun 2018 lalu. Sementara paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD memilih menepi dari Jakarta untuk kembali ke Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng alias basis militan para kader PDIP, partai pengusung paslon nomor 3 tersebut. Selain itu, posisi Ganjar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, diakini masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di provinsi tersebut. Menanggapi potensi adanya gesekan terutama antara pendukung paslon nomor 1 dengan nomor 2 yang sama-sama unjuk kekuatan di Jakarta pada 10 Februari 2024, Komisioner KPU August Melas menegaskan bahwa pihak KPU akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian dan kedua belah pihak agar tidak terjadi gesekan. Diakuinya, selain di Jakarta, Paslon 01 dan Paslon nomor 2 juga akan menggelar kampanye di provinsi yang sama yakni pada tanggal 9 Februari 2024, tepatnya di Jawa Timur. Meski demikian, untuk di Jawa Timur lokasi kampanye dua kubu tersebut berada di 2 kabupaten yang berbeda. Dan juga dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan KPU bahwa untuk pembagian zona, kampanye rapat umum disepakati beberapa hal pada saat itu. Yang pertama memang pasti akan dibagi berdasarkan prinsip pengundian. Yang kedua, partai politik pengusul akan mengikuti paslon. Nah, sekali lagi ditegaskan, paslon untuk calon presiden wakil presiden bukan 01, bukan 02, bukan 03, tapi paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, itu disepakati itu. Kecuali untuk 4 partai politik sebenarnya, yaitu Partai Gelora, kemudian Partai Umat, Partai Buruh, dan PKN. Pada saat rapat koordinasi dengan tim paslon, LU tim paslon dan LU partai politik, kemudian kami juga konfirmasikan ke seluruh partai itu, terutama yang 4. Kalau yang sisanya kan sudah ikuti tim paslon zona kampanyenya. Kemudian disepakati bahwa untuk Partai Gelora, untuk Partai Umat akan ikut zona kampanyenya dengan paslon 1. Untuk Partai Gelora akan ikut zona kampanye dengan paslon 2. Nah, sedangkan untuk Partai Buruh dan PKN zonanya tersendiri di situ. Jadi 38 provinsi. Sebagaimana kami tuangkan dalam surat ketetapan. Kemudian khusus dari tim paslon dan juga di pertemuan itu ada semua. Khusus 3 hari terakhir ada permintaan untuk kemudian diberikan keleluasaan. Nah, keleluasaan itu sampai ke sana. Jadi teoritis bisa diproyeksikan pasti ada yang titik pertemuan di situ. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan di tanggal 14 Januari itu memang untuk tanggal 9 atau tanggal 8 saya lupa, yang tanggal 9 ya. Yang 9 ya, itu di Jawa Timur. Nah, memang lokasinya di 2 kabupaten yang berbeda antara tim paslon 1 dengan tim paslon 2. Termasuk di hari terakhir tanggal 10 Februari tahun 2024 di Jakarta antara tim paslon nomor 1 dengan tim paslon nomor 2. Nah, itu tentu saja kami juga menyampaikan pertimbangannya bagaimana, termasuk pertimbangan dari kami. Nah, kemudian tentu ini nanti bagian dari koordinasi dengan pihak kepolisian. Yang jelas sekarang
posisinya tentu sebagai keputusan itu yang akan dijalankan, dan kemudian persoalan-persoalan lainnya secara teknis kami tentu akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Termasuk nanti mungkin di akhir-akhir Januari kami akan jadwalkan rapat koordinasinya antara tim paslon, KPU, dengan pihak kepolisian. Dan kami sudah komunikasi intensif dengan pihak kepolisian. Termasuk salah satunya ya terkait untuk bagaimana merekayasa arus sebenarnya di situ. Jadi secara prinsip tidak ada soal. Begitu teman-teman. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.